Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan mempresentasikan tugas UTS atau ulangan tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh dosen Al-Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, oleh saya sendiri Adinda Azahra. Di sini insyaallah saya akan menjelaskan atau memaparkan materi UTS semester 2. Yang pertama ada pengantar ilmu mustalah hadis, yang kedua mustalah hadis, hadis mutawatir, lafzi dan maknawi. Yang kedua itu pembagian dari mustalah hadis ada hadis ahad, hadis gharib, aziz dan masyhur. Pembagian materi yang ketiga yaitu ada hadis musalsal. Yang keempat mustalah hadis, ilmu dirayah dan riwayah. Yang kelima validasi hadis sahih. Yang keenam tingkatan sanad hadis sahih, dan yang ketujuh hadis sahih, hasan dan dhaif. Materi yang pertama yakni pengantar ilmu mustalah hadis. Teman-teman tahu nggak sih apa itu ilmu mustalah hadis? Ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang menjadi alat untuk mengetahui kondisi seorang periwayat dan hadis yang diriwayatkan dari sisi diterima atau ditolaknya. Jadi ilmu mustalah hadis itu sebagai pengukurnya itu, apakah hadis ini sahih ataukah dhaif, ataukah hadis ini diterima atau ditolak. Nah, di sini ada pengertian tersendiri apa itu sanad dan apa itu matan. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Jadi kalau sanad itu kayak bukti kita sudah belajar, bukti kita sudah selesai belajar, dapat sanad Al-Quran, sanad hadis dan sebagainya. Kalau matan itu isi daripada yang kita pelajari dari kitabnya, kayak misalkan kita belajar matan Jazari, habis kita belajar matan Jazari kita mendapatkan sanad Jazarinya gitu. Contohnya seperti itu. Nah, singkat saja langsung kita pembahasan kedua, yaitu khobar mutawatir dan ahad. Yang pertama, khobar mutawatir. Khobar mutawatir adalah khobar yang diriwayatkan oleh banyak jarul perawi yang menurut kebiasaan normal mustahil mereka untuk sepakat berdusta. Jadi khobar mutawatir itu khobarnya tuh diriwayatkan oleh banyak perawi, dan perawinya itu nggak mungkin dia sepakat untuk berdusta meriwayatkan hadis tersebut gitu. Nah, di sini juga ada syarat-syarat mutawatir. Yang pertama itu syaratnya diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Yang kedua, jumlah yang banyak ada di seluruh tingkatan sanad. Dan yang ketiga, ada kepastian bahwa mereka mustahil untuk berdusta. Dan yang keempat itu ada sandaran khobar. Khobar mereka itu adalah panca indera atau ucapan mereka sendiri gitu. Nah, pembagian mutawatir itu ada yang pertama mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi itu artinya mutawatir lafalnya, seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba ala muta'ammadan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Afan, banyak kesalahan dalam baca hadisnya. Jadi, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia bersiap atau menempati posisinya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh 70 lebih dari sahabat radhiyallahu anhum. Di antara mereka adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Begitu juga di level setelah sahabat, bahkan di beberapa level perawi jumlahnya lebih dari itu. Nah, yang kedua ada pembagian dari mutawatir, yaitu mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu artinya kandungannya saja, tidak dengan
tidak dengan lafalnya. Contohnya tuh tentang hadis mengangkat tangan dalam berdoa. Disebutkan oleh sekitar 100 hadis Rasulullah SAW, di mana di setiap hadis tersebut disebutkan bahwa beliau mengangkat tangan saat berdoa. Namun dalam berbagai tema yang berbeda, setiap tema mencapai derajat mutawatir, tetapi derajat irisan di semua hadis tersebut itu yaitu mengangkat tangan saat berdoa, sehingga ia menjadi mutawatir ditinjau dari keseluruhan riwayatnya. Jadi hanya kandungannya saja, tidak ada lafalnya gitu teman-teman. Nah, pembagian yang tadi khobar yang kedua itu ada khobar ahad. Khobar ahad yaitu adalah khobar yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Mayoritas ulama berpendapat bahwa khobar ahad jika termasuk kategori makbul, yaitu atau diterima oleh para ulama hadis, maka ia wajib diamalkan atau dijadikan sebagai dalil, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Nah, pembagian dari khobar ahad yaitu yang pertama ada khobar masyhur. Ini afwan nih, tulisannya terbalik nih. Yang kedua ada khobar aziz, dan yang ketiga ada khobar gharib. Yang ketiga, oke, langsung saja ya. Yang ketiga itu pembahasan yang ketiga itu ada hadis musalsal. Hadis musalsal yaitu hadis yang disampaikan para pelawi secara berurutan dan sama dalam keadaan dan situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun perkataan. Hadis musalsal secara sederhana dapat dipahami bahwa hadis yang sanadnya bertemu dengan suatu keadaan atau sifat berupa ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang dalam para pelawi atau periwayatan atau berhubungan pengulangan itu dengan waktu atau tempatnya. Contoh hadis musalsal. Ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu sebagai sahabat." Kemudian aku menjawab, "Begitupun aku, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bersabda, "Sungguh aku mewasiatkanmu dengan doa yang hendaknya kamu baca ketika usai sholat." Contoh doanya, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Nah, musalsal fi'liyah dicontohkan oleh Imam Asyuti ada 4 hadis di kitab beliau. Yang pertama, hadis musalsal musyabbahah. Yang kedua, hadis musalsal bi musafahah. Yang ketiga, hadis musalsal yang meletakkan tangan di atas kepala. Yang keempat, hadis musalsal bil i'tika. Pembahasan yang kelima yaitu validasi hadis sahih. Ilmu hadis. Yang pertama itu kita bahasnya ilmu hadis dirayah dulu. Ilmu hadis dirayah itu adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat atau periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macam, hukum-hukum, dan juga untuk mengetahui keadaan para perawinya, baik persyaratan, macam-macam hadis dan yang diriwayatkannya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Nah, yang kedua ini ilmu hadis riwayah, ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai hadis-hadis berdasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, tawaran, perilaku, tabiat ataupun tingkah lakunya. Ilmu riwayah dan ilmu riwayah hadis berkembang secara simultan dengan periwayatan hadis itu sendiri. Jadi berkembang secara dengan waktu hadis tersebut, dengan riwayat hadis tersebut sendiri gitu. Nah, memasuki pembahasan yang keenam yaitu tingkatan sanad hadis sahih. Tersambungnya sanad adalah bagian dari agama. Dijelaskan mata rantai sanad yang bersambung dari Rasulullah SAW yang paling tinggi itu diriwayatkan dari yang pertama ada Imam Malik, Imam Nafi, Ibnu Umar, Rasulullah. Yang kedua ada Imam Syafi'i, kemudian gurunya Imam Maliki hingga Rasulullah. Yang ketiga ada Imam Ahmad dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Imam Nafi, Ibnu Umar hingga sampai ke Rasulullah. Jadi yang paling dekat dengan Rasulullah itu Ibnu Umar. Nah, kalau menurut Imam Nawawi,
Imam Nawawi itu membagi tingkatan hadis sahih itu menjadi 7 tingkatan. Ini tingkatan hadis sahihnya. Kalau tadi tingkatan sanad hadis sahihnya. Kalau yang pertama dalam tingkatan hadis sahih itu adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Dan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang keempat, hadis yang dikeluarkan berdasarkan kriteria kesahihan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang kelima, hadis yang dikeluarkan berdasarkan kriteria kesahihan Imam Al-Bukhari. Yang keenam, hadis yang dikeluarkan berdasarkan kriteria kesahihan Imam Muslim. Dan yang ketujuh, ada hadis yang disahihkan oleh para imam hadis selain Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, masuki pembahasan yang ketujuh, pembahasan yang terakhir, yaitu pengertian dan contoh dari hadis. Yang pertama, kita akan bahas tentang hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir dan juga periwayatannya yang adil. Nah, di sini ada contoh hadis yang paling sahih, yaitu dari Abdullah bin Umar. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh sebagian kalian menjual atas jualan orang lain atau membeli atas pembelian orang lain. Itu hadis yang paling sahih. Di sini ada yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan itu sama seperti hadis sahih, cuma yang membedakannya ialah hadis hasan tidak mempunyai dobit, yaitu hafalan perawinya yang kuat dari perawi. Jadi hadis hasan itu perawinya kurang kuat hafalannya gitu. Contoh hadis hasan ini seperti ini. Nah, ini dapat dibaca, artinya sangat panjang sekali. Jadi ini sama seperti hadis sahih, cuman hafalan perawinya itu kurang kuat gitu, ada yang kurang. Nah, hadis ini tuh memiliki punya banyak perawinya banyak, cuman karena tidak mempunyai dobit, karena tidak mempunyai hafalan, alhasil hadis ini turun menjadi hadis hasan lidatihi, atau hafalannya kurang sedikit. Hadis hasan lidatihi ketemu hadis hasan lidatihi menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi yaitu hadis dhaif yang dikuatkan dengan riwayat lain yang sebanding dengan hadisnya. Yang menyebabkan hadis dhaif ialah sanadnya terputus, rawinya cacat. Sebab hadis cacat yaitu mursal, mu'allaq, mudhal, munqati, mudallas, dan mu'annan. Yang ketiga ada hadis dhaif. Disebut hadis dhaif karena yang pertama, sanadnya terputus, yang kedua, perawinya ada yang cacat disebabkan fasik, berdusta, dan lain-lain. Yang ketiga, hafalannya tidak kuat. Yang keempat, terdapat ilah dan syadz. Contoh dari hadis dhaif. Telah diriwayatkan dari Salman bahwa Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh rahmat, di pertengahannya penuh ampunan, dan fase terakhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman. Nah, dalam hadis ini fungsi hadis dhaif itu yang pertama untuk menjadikan landasan, ya. Sebagai landasan dalam berpengalaman suatu amal jika memenuhi beberapa syarat dan ketentuan. Jadi hadis dhaif itu bisa menjadi landasan untuk pengamalan gitu. Jadi kalau misalkan kita untuk mengambil baiknya aja, mengambil faedahnya saja, tidak apa-apa dilakukan gitu. Karena di sini juga ada nih, kalau misalkan hadis itu memenuhi beberapa syarat. Yang pertama syaratnya itu tidak terlalu dhaif, baik dari segi kualitas perawinya maupun kuantitas sanadnya. Yang kedua, memiliki penyanggah dalil lainnya yang bersifat umum dan kuat. Dan yang ketiga, hanya diamalkan sebagai kehati-hatian. Jadi ada baiknya juga untuk mengamalkan hadis dhaif
karena ini hanya diamalkan untuk kehati-hatian. Kayak tadi kan, contoh dari pada bulan Ramadan, bulan yang pertama adalah ini, yang kedua pengampunan, misalkan yang ketiga pembebasan, itu kan baik juga kita lakukan karena ada amalan tersendirinya, dan tidak rugi juga kalau kita lakukan karena mendapatkan pahala insya Allah gitu, karena dalam bentuk kebaikan gitu. Kan ada doanya setiap 10 hari Ramadan, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga, kan pasti kan ada doanya juga kan. Itu kan gak apa kita baca gitu untuk kebaikan kita juga, tapi kita juga harus hati-hati dalam mengamalkannya. Kita harus tahu juga nih, apakah hadis itu doif banget atau doif, maksudnya doifnya tidak terlalu doif gitu. Terus ada penyangga yang adil juga gitu, dan diamalkan untuk kehati-hatian gitu. Taib, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada dosen dan kepada teman-teman saya yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu wawasan yang lebih dalam lagi. Semangat teman-teman, dan semangat semuanya untuk menambah ilmu wawasan dan semangat untuk menuntut ilmu sampai akhir zaman, sampai liang lahat. Baik, saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.